itu. Di bawahnya ada kanzun. Kanzun niku napa, Pak? Kanzun itu harta simpanan yang jumlahnya banyak. Itu namanya kanzun. Di bawahnya ada harta simpanan milik dua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak kedua anak yatim itu adalah orang saleh. Ini menunjukkan bahasanya wong soleh boleh punya harta. Bahkan sampai mati dunyane ditinggal sebagai warisan. Maka seperti itulah seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi mereka untuk memiliki harta. Tapi di situ ada aturan. Aturannya bagaimana? Orang mukmin nalikane punya harta, dia tidak boleh menjadikan hartanya ini sebagai satu-satunya tujuan tertinggi sehingga sampai melupakan kegiatan akhiratnya. Contohnya pripun, Pak? Gara-gara urusan dunia sampai ngelakoni dosa. Wonten mboten ngaten niku, Pak? Kata, contohnya napa, Pak? Nggih. Geser galengan. Wonten mboten? Teng mriki mboten enten nggih? Penembe pengawasan kok geser galengan. Contoh yang lain, ada orang rebutan warisan. Contoh yang lain, ada orang yang saking sibuknya dengan urusan dunia sampai lali ibadah. Nyuwun sewu, teng mriki adzan asar jam pinten, Pak? Nggih? Jam pinten adzan asar? Sebagian daerah adzan asarnya itu ditunda. Jam berapa? 4:30 ge adzan. Masya Allah. Loh, waktu asar kok 4:30 ge adzan yuk. Wong asare 2:30 mulai ya, Pak. Apa salate sing digeser gara-gara wong tani durung mulai? Coba, mana yang harus dilakukan? Wong tani menyesuaikan waktu sholat atau waktu sholat menyesuaikan waktu tani? Sing leres pripun, Pak? Wong petani seharusnya menyesuaikan waktu sholat. Tapi nek durung rampung pripun? Wah, nanggung niki. Gek macul kubak lendut tiba-tiba masuk waktu asar. Kita perlu lihat di sini. Ternyata banyak orang yang terkadang lebih mementingkan urusan dunia sampai nyuwun sewu. Waktu lebih mementingkan urusan dunia sampai nyuwun sewu. Waktu sholat niku digeser. Yang seharusnya sejam yang lalu itu sudah masuk waktu asar, ini adzannya ditunda sampai mepet mau maghrib. Kalau niki nggih nate, Pak, tinggal di sebuah daerah yang waktu asarnya itu 1 jam sebelum maghrib. Padahal jalan antara asar sampai maghrib itu kan kurang lebih pinten, Pak? Wonten 3 jam? Wonten 3 jam? Nek saniki jam 3 sampai jam 6. Berarti kirang langkung 3 jam. Tapi saking telatnya itu digesernya adzannya itu mendekati waktu maghrib. 1 jam sebelum maghrib. Masya Allah. Kados ngaten niki angsal napa mboten, Pak? Nabi SAW kados ngaten niki angsal napa mboten, Pak? Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Diulang sampai 3 kali. Kaya ngono ku salate wong munafik. Seperti apa itu salatnya orang munafik? Ya jelisu yarkubu syamsa, menglunggah-lungguh karo nyawang srengenge. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan duduk-duduk sambil lihat jam. Enggose dolanan manuk sih. Sehingga wis mepet maghrib sek dolanan manuk. Wonge durung adus tapi dia mainan burung, biasanya ngabur napa? Doro. Mepet-mepet maghrib sampai dia sholat asar menjelang maghrib. Ya jelisu yarkubu syamsa, dia duduk sambil lihat matahari. Hatta idza gharabat baina qarnai syaitan. Sampai nalikane srengenge itu baru akan sebentar lagi tenggelam di antara 2 tanduk setan. Tenggelam di antara 2 tanduk setan tegese mau terbenam. Naqara arba'an, menungsahne mematuk sebanyak 4 kali. Maksudnya
salate cepet. Rukuk sujute diibaratkan Nabi SAW kados dene pitik nyucuk. Orangnya mematuk sebanyak 4 kali karena saking cepatnya ketika dia rukuk dan sujud. Itu disebut oleh Nabi SAW sebagai salate wong munafik. Dalam hal ini yang bersangkutan melakukan beberapa pelanggaran. Nomor 1, menunda waktu sholat. Dan ini termasuk di antara pelanggaran yang serius. Karena itu di antara sifatnya orang munafik adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Nalikane nglakoni salat wong munafik niku mbeler, males, abot le nglakoni. Engko se. Dia suka menunda salat. Makanya para ulama menjelaskan waktu asar niku ada 2, Pak. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiyari. Dan ada yang disebut dengan waktu doruri. Waktu ikhtiyari niku napa, Pak? Waktu ikhtiyari adalah rentang waktu di mana seorang muslim boleh memilih mau di awal, di tengah atau di akhir, yang penting masih di rentang waktu ini. Ini disebut dengan waktu ikhtiyari, walaupun dia tidak punya uzur. Yang kedua ada waktu doruri. Waktu doruri ini kenapa, Pak? Rentang waktu di mana seorang muslim diperbolehkan untuk menggunakan waktu ini apabila yang bersangkutan punya uzur atau dalam keadaan terdesak. Misalnya, pulang dari safar sehingga nggak bisa sholat nalikane di jalan, maka dia menunda pelaksanaan sholatnya di waktu doruri. Ini boleh karena punya uzur. Contoh yang lain, piyambake sakit, butuh istirahat yang lebih lama sehingga sholatnya tertunda karena sedang tidur, boleh dilakukan di waktu doruri karena punya uzur. Nek tani niku termasuk darurat boten, Pak. Loh kan bisa ditinggalkan sementara. Siapa yang mengerjakan sholat di waktu doruri tanpa uzur, sholatnya sah tapi piyambake berdosa. Loh kenapa berdosa, Pak? Karena Nabi SAW menyebut orang yang menunda waktu sholat sampai waktu doruri tanpa uzur seperti sinten? Wong munafik. Kados dene sholate wong munafik. Terus batasnya waktu doruri dengan waktu ikhtiyari niku napa, Bapak? Batas untuk sholat asar antara waktu ikhtiyari dan doruri adalah ketika matahari itu masih terlihat putih. Itu waktu ikhtiyari. Kalau sudah srengenge wis ketok kuning, nah itu berarti sudah masuk waktu doruri. Berarti nek kira-kira sengaja nunda adzan niku angsal napa boten? Dilihat dulu. Kalau masih di waktu ikhtiyari boleh. Tapi nek sampun melebet waktu doruri, nah ini pelanggaran. Karena waktu doruri itu hanya berlaku untuk mereka yang punya uzur. Nyambut gawe ya uzur toh, Pak. Wong sing jenenge nyambut gawe kok golek nafkah. Mosok uzur kok bendino, Mas? Tiap hari seperti itu sampai nggeser waktu sholat. Sehingga mungkin perlu dilakukan penyesuaian. Kira-kira, Pak, nek misalnya bapak-bapak sebagai petani, pas datang waktu asar jam 3, terus kundur sholat asar, berat atau tidak, Pak? Berat nama badan? Wah berat, Mas. Nanggung kok. Wis kadung kobak lendut, awake kotor dengan aneka tanah dan seterusnya. Tapi itulah ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut salat asar niki kados dene salat al-wusta. Allah taala menyebut salat asar sebagai salat al-wusta. Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat al-wusta. Mengenai tafsir salat al-wusta memang ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang paling kuat al-wusta maknanya adalah salat asar.
Jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat asar. Ada penekanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jaga amal ibadah seperti ini, ojo sampai urusan dunya ngalahi urusan ibadah. Contoh yang lain, ada juga orang yang dia gara-gara urusan dunia sampai menimbulkan permusuhan dengan sesama. Rebutan dunia, atau misalnya karena faktor iri kepada orang lain, akhirnya malah benci dengan orang lain. Sehingga dunia yang dia miliki justru menjadi musibah bagi hidupnya. Nyun sewu, sing jenenge padu, duwe musuh, itu melelahkan atau menyenangkan? Nggih? Melelahkan. Capek nggih, Pak? Capek. Enak enggak Pak orang kalau sedang tegang dengan orang lain? Ora enak, Mas. Atine mesti ra karu-karuan. Apalagi kalau tegangnya itu jotaan, musuhan itu dengan tetangganya. Itu wah tambah ra karu-karuan. Makanya dalam Islam kita diajarkan jaga sebaik mungkin hubungan antar sesama muslim, karena ini akan membuat hidup kita sangat bahagia. Kita kalau di mana-mana punya banyak kawan. Ngalor koncone nggih kathah, ngidul koncone kathah, ngetan ngulon koncone kathah. Rano sing dimusuhi. Insya Allah mau bergerak ke aman. Tapi nek menungso niku gagungan musuh, misalnya ra seneng karo tanggane. Buka lawang celingak-celinguk. Ono tanggane ora? Oh, ora ono. Gek gelem wani metu, Pak. Ada kayak gitu, Pak? Itulah orang kalau dia sedang tidak suka sama orang lain. Misalnya ya, di masjid ini saja. Kok jenengan duwe musuh, ini saya benci sama orang ini. Begitu tiba di masjid, ketemu sandale. Pripun kira-kira? Wes lara. Itu ketemu sandale loh Pak, durung ketemu wonge Pak. Nggih. Sehingga begitu masuk masjid digoleki sing ditawang, oh kae. Ning pojok mburi, aku tak milih sing paling ngarep dadi imam. Demikianlah keadaan manusia pada saat dia enggak suka sama orang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka jagalah hubungan persaudaraan di antara kalian. Jaga hubungan persaudaraan niku tegese pripun? Segala sesuatu yang bisa mewujudkan rasa cinta sesama muslim, lakukan. Makanya Nabi SAW mengajarkan, nek jenengan seneng karo sesama muslim, sampaikan, nyatakan. Tapi nek ra seneng, rahasiakan. Sehingga mencintai orang lain itu disampaikan, tapi kalau membenci orang lain, pripun? Dirahasiakan. Pernah satu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama seorang sahabat. Tiba-tiba lewat sahabat A. Nah, ketika sahabat A ini lewat, orang yang berada di dekat Nabi SAW tadi mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Ya Rasulullah, kula niku remen kalih sing lewat tadi. Nabi SAW tanya, alam tahu, apakah kamu sudah memberitahu kalau kamu senang sama dia? Sahabat ini, belum ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, a'limhu, coba kasih tahu. Begitu ketemu sahabat A, maka sahabat ini mengatakan, inni uhibbuka fillah. Lalu dijawab oleh sahabat tadi, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintai kamu disebabkan karena kamu mencintai aku karena Allah. Ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Makanya nek jenengan gak ada tresno dengan sesama muslim, ya tentu saja sesuai dengan jenis kelamin ya Pak. Jenengan seneng dengan saudaranya sama muslim, sampaikan. Aku niku seneng karo awakmu karena Allah, uhibbuka fillah. Sebaliknya,
kalau kita benci sama orang lain jangan ditampakkan. Tujuannya apa? Dalam rangka menimbulkan persaudaraan dan ukhuwah sama muslim. Oke. Coba Pak sekarang latihan. Salaman dengan sebelah kanan kirinya. Coba Pak, latihan Pak. Nah, salaman. Ucapkan ya. Aku benci kamu. Bisa enggak? Dalam kondisi normal kita enggak bisa. Alhamdulillah. Karena kita enggak punya masalah dengan sebelah kanan kiri kita. Tapi ketika kita salaman, aku mencintaimu karena Allah. Itu dianjurkan dalam Islam. Maka jangan sampai urusan harta menimbulkan kebencian antar sesama. Karena itulah Nabi SAW melarang kita dalam urusan harta untuk melihat ke arah atas. Tapi lihatlah ke arah bawah. Karena salah satu pemicu hasad disebabkan dia sering melihat kelebihan orang lain. Apa tujuannya kita melihat ke arah bawah dalam urusan harta? Ya, bukan bersyukur, bukan. Nek jenengan jawab bersyukur, salah. Terus apa Pak tujuannya? Tujuannya agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Beliau SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Perhatikanlah, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang lebih atas daripada kamu dalam urusan harta. Makanya kalau lihat orang lain, lihat sepatunya. Oh, bukan kayak gitu Mas, maksudnya Mas. Maksudnya adalah lihat ketika orang itu, lihatlah kepada orang yang dia lebih rendah dibandingkan kamu dalam urusan materi. Lebih tidak punya, lebih tidak sehat, lebih tidak bahagia, lebih tidak. Ngerti nggih Pak? Tujuannya apa? Nabi SAW mengatakan, "Fawa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Karena dengan cara seperti ini, kamu tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Sebab salah satu di antara sumber kenapa orang itu tidak bisa menikmati apa yang telah Allah berikan kepadanya, dia ingin memiliki apa yang tidak dia miliki. Contoh, okay. Pertama kali nalikane punya mobil, Masya Allah, mobilnya ditusi tiap hari, wonge durung adus, mobilnya wis ditusi. Sehingga dilapi tiap hari, disayang tiap hari. Begitu tetangganya punya mobil lebih bagus, dan dia nyawang terus ke situ. Bojone apalagi ya, Pak, mobil kok watuk. Mbok ganti kaya sebelah itu Pak. Akhirnya lama-lama hatinya terpengaruh. Saat hatinya terpengaruh, mobil yang dulu dia sayangi, sekarang hilang rasa sayangnya. Begitu sudah hilang rasa sayangnya, akhirnya malah diremehkan. Ya, mobil kok mung kaya ngene. Demikianlah yang terjadi disebabkan karena orang itu pripun? Dia terlalu sering melihat kepada kenikmatan orang lain. Makanya Nabi SAW menyarankan, lihatlah kepada yang lebih bawah. Nek awakmu ra duwe mobil, alhamdulillah sik duwe sepeda motor, delokon tanggamu kae. Ra duwe sepeda motor, duwene mung sepeda hotel. Alhamdulillah sik duwe sepeda hotel, delokon tanggamu ra duwe sepeda hotel. Alhamdulillah sik iso mlaku, delokon tanggamu pincang, ra iso mlaku. Dan seterusnya. Dengan cara demikian, orang itu melihat apa yang ada pada dirinya, bukan melihat apa yang tidak dia miliki. Sebab kalau membandingkan nikmat, maka semua orang itu pasti ada yang lebih hebat dibandingkan yang kita punya. Raja juga demikian. Sing jenenge raja, ana raja sing luwih sugih. Di atas orang kaya ada orang yang lebih kaya. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan, menungso sing bahagia adalah ketika dia diberi hidayah Islam oleh Allah, diberi rizki yang cukup, dan satu lagi, diberi sifat qanaah. Nabi SAW pernah bersabda, qad aflaha man aslama.
Sungguh beruntung wong sing melbu Islam. Sungguh beruntung wong muslim. Wa ruziqa kafafan. Piyambake diparingi rizki sing cukup sehingga tidak perlu ngemis, tidak perlu minta-minta sebab rezekine cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia sebagai hamba yang qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kata kuncinya ada di mana, Pak? Nalikane piyambake qanaah, piyambake selalu bisa merasa bahagia dengan apa yang dimiliki. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Nek awakmu duwe ati sing qanaah, mongko awakmu karo raja padha. Wis tuku ngene wis tuku. Sampeyan iso nukokno apa to, Pak? Itu lho Pak, deloken Pak. Bar mulai terus ngejak bojone jalan-jalan. Nah, sampean kok ora ngejak jalan-jalan? Ayo jalan-jalan ning sawah. Akhirnya menimbulkan suaminya jadi kepikiran. Dan itu jadi beban pikiran pada dirinya. Sebabnya apa? Istrinya yang selalu banding-bandingkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dengan kenikmatan yang ada pada keluarganya. Makanya nyuwun sewu nggih. Terkadang orang kalau habis kumpul bersama, itu pulang rasa cintanya sudah beda, Pak. Diadakan reuni setelah 30 tahun berpisah. Masya Allah. Sehingga sudah ndek putu, dawes, sepuh-sepuh. Udah? Begitu pulang dari reuni, batine bojone, bojoku kok wis tuwa. Kenapa dia batin seperti itu? Karena tadi sempat ngelirik punya yang lain. Oh, padahal dulu kan satu kelas, kita satu angkatan, kita satu liting, tapi yang itu kelihatan lebih muda daripada yang aku punya. Sing lanang yang batin, bojoku kok tambah bunder. Karena dia sempat ngelirik yang lain. Ini terjadi disebabkan karena orang itu selalu mengharapkan apa yang tidak dia miliki. Maka kata kunci untuk bisa bahagia, kata Nabi SAW, apabila orang itu punya hati yang qanaah, dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, selalu fokus dengan apa yang ada, bukan memikirkan apa yang hilang, maka di saat itulah dia akan bisa bahagia. Ya. Ibaratnya gelas ini, Pak, setengah isi, setengah kosong. Kalau kita selalu berpikir apa yang hilang, nggak ada ujungnya. Tapi kalau jenengan fokus dengan apa yang masih tersisa dan apa yang masih ada, kita akan bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ada seorang ulama tabi'in namanya Abu Hazim. Abu Hazim ini salah satu di antara ulama tabi'in yang banyak mencari hadis sambil berkelana. Pindah dari satu kota ke kota yang lain. Satu ketika beliau melewati sebuah gubuk yang jauh dari pemukiman penduduk. Tapi di dalam gubuk ini terdengar suara orang yang sudah tua mengucapkan kalimat pujian untuk Allah. Kalimatnya seperti ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahumullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang Allah berikan kepada orang lain, dan Allah banyak memberikan kelebihan bagiku. Pujian ini berulang-ulang dibaca oleh orang itu. Sampai Abu Hazim itu penasaran. Ada manusia tinggal di gubuk tua, tapi dia selalu membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kelebihan bagiku. Ini siapa orang ini? Karena Abu Hazim penasaran, piyambai minta izin. Kemudian diizinkan untuk masuk. Setelah diizinkan masuk, subhanallah, ternyata orang yang mengucapkan kalimat itu orang yang sudah tua, dalam kondisi buta,
dan lumpuh. Sementara di dalam rumahnya tidak ada sesuatu yang mewah, sangat sederhana, dan tidak ada makanan. Akhirnya Abu Hazim penasaran. Saya penasaran. Kondisi Anda yang seperti ini. Sampun sepuh, lumpuh, buta. Tapi kenapa Anda selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku, melindungiku dari ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Ujian kamu kan berat sekali. Ujian kemiskinan, ujian kesehatan, ujian kelemahan fisik, lumpuh, buta. Tapi piyambake selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Lalu orang ini mengatakan kepada Abu Hazim, aku akan ceritakan kepadamu rahasianya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Nanti tolong carikan anakku setelah aku sampaikan penjelasannya. Baik, kata Abu Hazim. Akhirnya orang ini bercerita. Aku selalu memuji Allah. Karena aku merasa banyak nikmat Allah yang melekat pada diriku. Aku diberi oleh Allah iman. Di luar sana banyak orang yang tidak beriman. Aku diberi oleh Allah kemudahan untuk berzikir. Di luar sana masih banyak orang yang tidak pernah mau berzikir. Aku diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Di luar sana masih banyak orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Aku diberi oleh Allah kekuatan untuk berzikir dan bersyukur. Di sana masih banyak orang yang tidak mau bersyukur. Abu Hazim terheran dengan semangat orang ini. Walaupun hidupnya penuh dengan keterbatasan, wonge wis randuwe, lumpuh, buta, tapi selalu memuji Allah. Caranya apa tadi? Selalu mengingat nikmat yang masih ada. Sehingga siapapun mukmin pasti dia punya nikmat yang melekat pada dirinya. Nek sing dieling-eling nikmat yang masih ada, dia akan selalu bisa bersyukur kepada Allah. Nah, selesai beliau mendapatkan penjelasan. Orang ini minta kepada Abu Hazim, aku sudah jelaskan kepadamu. Sekarang kamu harus turuti apa yang menjadi syaratku tadi. Tolong carikan anakku. Di mana anak Anda? Sejak kemarin dia belum pulang. Dia mencari makan untukku dari kemarin sampai hari ini dia belum pulang. Terus gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya disebutkan. Dia masih di usia remaja sekian. Ciri-cirinya seperti ini wajahnya. Tolong kamu carikan. Keluarlah Abu Hazim dari gubuk itu. Beliau bingung, kemana saya harus bergerak? Ke arah kanan, ke arah kiri nggak jelas. Akhirnya beliau bertawakal kepada Allah untuk mencari anak itu sesuai dengan pesan dari sang bapak. Tiba-tiba beliau melihat ada kerumunan burung bangkai. Burung bangkai ini kados napa, Pak? Seperti di padang pasir. Burung ini tidak akan berkerumun kecuali di situ ada bangkai. Maka mendekatlah Abu Hazim ke arah kerumunan burung bangkai tadi. Dan Masya Allah, ternyata ditemukan jasad seorang remaja. Setelah dilihat ciri-cirinya, Abu Hazim memahami, ini adalah remaja yang dicari oleh sang bapak. Bagaimana cerita selengkapnya kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita tambahkan sedikit tentang cerita yang dialami oleh Abu Hazim tadi. Setelah Abu Hazim memastikan bahwa yang meninggal ini adalah anak dari orang tadi, akhirnya beliau balik. Beliau lebih bingung memikirkan bagaimana nasib orang tua itu dibandingkan anak ini. Anak ini sudah meninggal, selesai. Tapi bagaimana orang tua yang bersangkutan ini akan hidup, sebab tidak ada yang menemaninya selain anak ini. Akhirnya di perjalanan menuju gubuk tadi, piyambake berpikir, apa kira-kira yang bisa saya sampaikan agar yang bersangkutan bisa ridho. Begitu sampai di rumah tadi, Abu Hazim minta izin. Aku ingin menyampaikan sebuah berita kepadamu. Tapi tolong dulu jawab pertanyaanku. Siapa yang lebih mulia? Kamu ataukah Nabi Ayub? Lalu orang ini bilang, Nabi Ayub lebih mulia. Siapa yang lebih berat ujiannya? Kamu ataukah Nabi Ayub? Kemudian orang ini bilang, Nabi Ayub lebih berat ujiannya. Kemudian Abu Hazim mengatakan, kalau begitu bersabarlah, anakmu telah meninggal. Piyambake nangis, Pak. Nangis sesenggukan sampai tersedak. Ketika tersedak, beliau meninggal dunia. Ketika itu. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya seorang muslim, dia punya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walaupun mungkin tinggal nikmat bisa dzikir, nikmat bisa bernafas, nikmat masih selalu ingat kepada Allah, menjalankan ibadah. Ingat bagian itu. Insya Allah nek sing dieling-eling apa yang masih tersisa, dia akan masih bisa bersyukur. Orang soleh ini namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Seorang ulama tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketabahannya yang luar biasa, sabarnya yang luar biasa, sampai beliau rahimahullahu ta'ala, walaupun diuji oleh Allah dengan ujian yang demikian berat, tapi masih selalu bisa bersyukur karena mengingat apa yang masih ada pada dirinya. Maka hidup ini yang penting bukan melihat apa yang hilang, apa yang tidak ada, tapi lihatlah apa yang masih tersisa. Selanjutnya, di antara yang bisa membuat orang itu jadi tidak bisa bahagia adalah karena masalah hasad. Kadang kan hasad itu kan tiba-tiba muncul nggih, Pak? Tidak diundang tiba-tiba muncul. Kenapa hasad itu muncul? Karena orang merasa bahwasanya kenikmatan orang lain lebih tinggi daripada dirinya. Dan manusia tidak ingin ada orang yang lebih mulia dibandingkan dirinya dalam masalah kenikmatan. Akhirnya dia nggak seneng kalau ada orang lain yang lebih nikmat dibandingkan dirinya. Di saat itulah hasad itu muncul. Makhluk yang pertama kali hasad, dan karena hasadnya itu sampai dia kufur kepada Allah, siapa namanya? Namanya siapa? Iblis. Iblis niku hasad kepada siapa? Adam. Kenapa dia hasad kepada Adam? Kenapa dia hasad kepada Adam? Karena dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, padahal dia merasa lebih baik daripada Adam. Baik. Hasad niku napa Pak? Hasad adalah, ada yang bisa ngasih definisi hasad? Hasad niku napa, Pak? Hah? Coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Nggih, monggo. Iri hati disertai rasa dengki. Bedanya iri dengan dengki niku napa? Kalau dengki memiliki perasaan untuk mengalahkan orang yang dihasati.
Coba, ada hadiahnya, boleh kasih hadiah. Walaupun jawabannya kurang tepat. Baik, ada lagi? Hasad adalah? Oke. Monggo. Menghendaki nikmat orang lain pindah kepadanya. Baik. Dapat hadiah. Monggo Pak. Hasad adalah? Nggih. Sombong. Oh, sombong. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Jawaban salah tetap dapat hadiah ya. Nggih, mboten napa-napa. Hasad adalah tidak senang melihat orang lain lebih punya kenikmatan. Bismillah, bismillah, bismillah. Cek. Alhamdulillah. Niki wonten suara? Ada sana di luar. Nggih. Kecil. Bismillah. Mboten enten nggih. Kayaknya sound system yang dalam mati ya. Bismillah. Sami? Okay. Tapi itu di luar ya. Bismillah. Cek. Luar atau dalam? Luar. Bismillah. Masya Allah. Yang penting qanaah. Alhamdulillah. Nah, sekarang hidup lagi. Oke. Jadi pengertian dari hasad adalah at-tamanni zawalan ni'mati anil ghair. Berangan-angan, berharap agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Baik dia berharap nikmat itu pindah kepada dirinya, atau tidak berharap nikmat itu pindah kepada dirinya. Yang penting pokoknya ojo sampai orang ini punya nikmat, itulah hasad. Aku rasa seneng nek kono bahagia. Aku rasa seneng nek kono duwe nikmat. Itu hasad. Makanya hasad ini penyakit batin yang sangat parah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdoa memohon pelindungan dari kejahatan orang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku bermohon pelindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan wong sing hasad nalikane hasad. Maka nek jenengan hasad, berarti kita termasuk di antara orang yang dimana Allah perintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk berlindung dari keburukan kita. Itulah jahatnya orang yang hasad. Karena itu biasanya Pak, orang yang hasad itu dia tidak mengupgrade dirinya, tidak meningkatkan kualitas dirinya. Maksudnya pripun Pak? Contohnya kayak tadi ya. Iblis hasad kepada Adam. Kenapa Adam itu lebih dimuliakan oleh Allah? Karena dia lebih berilmu daripada iblis dan malaikat. Tapi iblis tidak pernah kemudian tanya sama Adam, Adam gimana sih caranya bisa pintar kayak kamu? Coba ajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Tidak seperti itu. Orang hasad tidak seperti itu Pak. Sehingga misalnya si A duwe tonggo luwih sukses luwih sugih. Yang dilakukan oleh si A bukan bagaimana dia belajar untuk sukses dan kaya seperti tetangganya. Tapi yang diharapkan adalah piye caranya pokoknya kekayaan dan kesuksesan tetangganya ini hilang. Itulah orang hasad. Dan hasad ini bisa melekat pada semua manusia
tanpa pandang bulu. Dan biasanya hasad itu kepada yang satu yang sama latar belakangnya, sama profesinya, sama kondisinya. Misalnya nggih, wong tani hasad kali sinten? Wong tani. Pedagang hasad karo pedagang. ASN hasad karo ASN. Ustadz hasad kali ustadz. Wonten mboten? Mboten. Mboten. Nek teng mriki mboten enten. Alhamdulillah. Sehingga masing-masing punya hasad tapi kepada yang sejenis. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya saya kalah saing dengan orang itu. Maka misalnya petani A, petani B, sawahe tonggonan. Yang ini sukses. Nandur lombok berhasil, nandur semongko berhasil, nandur pari nggih berhasil. Yang ini sering gagal. Tiba-tiba muncul hasad. Ketika dia muncul hasad, bukan dia belajar bagaimana cara untuk bertani yang berhasil, tapi yang dia lakukan adalah bagaimana keberhasilan tetangganya ini rusak. Sehingga kadang dia nggak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Wit lomboknya dibabati. Wow. Dia tidak ngambil lombok, dia tidak mencuri. Tapi bagaimana agar lombok sebelahnya ini mati? Kadang ono sing disiram racun, wonten mulai sing dikirimi tikus, ada yang pakai trik A, trik B dan seterusnya. Disebabkan karena hasad. Makanya hasad ini sangat berbahaya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat hasad ini tidak boleh berada di surga. Sehingga penduduk surga sifat hasadnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati penduduk surga itu min ghillin, kedengkian, sifat hasad, benci, iri kepada sesama. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka bersaudara dan mereka bergembira, berbahagia sambil berhadapan-hadapan. Sehingga penduduk surga antara satu dengan yang lain semuanya bahagia. Digambarkan oleh Nabi SAW, atine penduduk surga itu seperti satu hati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga diparingi dua istri. Yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal husni. Saking glowingnya wanita surga, itu sampai sumsum tulangnya kelihatan dari balik kulit. Masya Allah. Rasa dibayangno. Ya karena nggak bisa dibayangkan. Sehingga hanya bisa diceritakan tapi tidak bisa dibayangkan. Koyo apa itu Pak? Berarti dagingnya koco ini Pak. Tidak mungkin bisa dibayangkan. Lalu kata Nabi SAW, la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan mereka tidak saling benci. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka itu seperti satu hati. Sehingga antara ini penduduk surga yang derajatnya paling tinggi dan penduduk surga yang derajatnya paling rendah, semuanya bahagia. Itu yang dimaksud hati mereka seperti satu hati. Gak ada ceritanya misalnya penduduk surga yang bawah ngelirik sing dhuwur, kok bidodarinya lebih oke ya. Akhirnya loro hati. Kok kono luwih apik surgane, akhirnya loro hati. Enggak ada ceritanya seperti itu. Semuanya bahagia. Hati mereka seperti satu hati. Karena itu antar sesama istri di surga, mereka tidak saling cemburu, tidak saling hasad. Sebabnya apa Pak? Sifat hasadnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada ibu-ibu yang khawatir, Pak Ustadz boleh nggak saya berdoa kepada Allah? Pripun tungan ibu? Saya mau minta kepada Allah agar nanti suami saya tidak dikasih bidadari Pak Ustadz. Masya Allah Bu, sampai ini sudah menyiksa di dunia, menyiksa di akhirat. Pun boten sah khawatir. Nek garwane jenengan mlebu swarga, istrinya nanti jadi ratu bidadari. Lah terus nek ono bidadari liyane Pak?
sing cantik-cantik. Sampean tidak punya sifat dengki, sifat iri, sifat cemburu kepada yang lain, tidak ada. Semuanya dicabut oleh Allah, semuanya bahagia. Ya, makanya kalau mau berlatih jadi bidadari di akhirat, boleh dilakukan ketika di dunia. Setuju buatan Ustaz? Baik. Dan dengan sebab inilah penduduk surga itu bisa bahagia. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Saidul Khatir. Beliau mengatakan, "Wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasadu wal ghillu min sudurihim." Kehidupan penduduk surga tidak akan terasa nikmat sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa benci dan hasad dari hati mereka. Walaula annahu nuzi'a, andaikan sifat hasad dan kebencian itu tidak dicabut oleh Allah, tahasadu wa tanghassu aisyuhum, maka mereka akan saling hasad dan hidup mereka akan tidak bisa bahagia. Hidup mereka akan sempit. Karena orang kalau dapat nikmat, tapi ada orang lain yang lebih nikmat, lalu dia merasa kurang dengan nikmat yang dia miliki, dia nggak bisa merasakan kenikmatan itu. Sebab apa? Ngelirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi Pak, pripun Pak nggih? Kadang hasad niku kan tiba-tiba muncul dalam hati. Awalnya sebenarnya tidak diundang, bukan dikondisikan, tapi ngerti-ngerti, rasa seneng tonggone panen luwih kata. Rasa seneng tonggone luwih berhasil dalam usaha. Rasa seneng lihat orang lain lebih berhasil. Dan bahkan kadang karena persaingan prestasi anak menimbulkan hasad orang tua. Podo-podo anaknya mlebu pondok. Nalikane mlebu bareng dhisik waktu SD satu kelas. Begitu keterima di satu pondok yang sama. Tapi anaknya tonggone luwih berprestasi, dapat beasiswa. Anaknya dewe tidak dapat beasiswa, kurang berprestasi. Oh nggih. Misalnya ibu-ibu cerita tentang apa yang dimiliki oleh tetangganya. Apa yang dimiliki oleh temannya, apa yang dimiliki oleh yang lainnya. Awalnya si A suami dan suami sebelahnya ini nggak ada masalah. Nalikane ketemu akrab, ketemu nyaman. Tapi gara-gara dipicu oleh istrinya, tiba-tiba si A jaga jarak dengan tetangganya. Bojoku selalu nyebut-nyebut ini, aku dadi ra enak. Akhirnya hasad itu terjadi karena apa Pak? Sebab ceritanya sang istri tadi tentang kenikmatan yang dimiliki oleh tetangganya. Sing jengene urip, rumput tetangga selalu lebih kuning, lebih hijau. Nek sampean nyawang sebelahe mesti luwih enak timbangane yang sampean alami. Karena Anda tidak pernah tahu dia punya masalah apa. Sebagaimana dia nggak tahu kau punya masalah apa. Karena itulah dalam urusan seperti ini, sudahlah fokus saja dengan apa yang masing-masing miliki, agar kita tidak hasad dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak hasad dengan kenikmatan orang lain, dan saling menjaga. Membanding-bandingkan akan membuat masing-masing keluarga jadi nggak bisa bahagia. Bapak-bapak nggih ngoten. Nggih. Delon kae Bu. Kae lho. Mbak A, Mbak B, Mbak C. Kaya ngono uripe, wah Masya Allah. Akhirnya apa? Istrinya merasa jengkel. Kenapa dia dibanding-bandingkan dengan istri orang lain? Kayak pintar masak, kayak resian, kayak rajin, kayak Masya Allah. Akhirnya muncul rasa hasad. Sudahlah Pak, tidak perlu banding-bandingkan seperti itu. Seperti ini yang membuat hidup keluarga jadi nggak bahagia. Atau kadang termasuk juga istri ngasih link YouTube. Ini contoh Pak, bagaimana kemesraan suami istri. Bojone dikongkon niru YouTube. Kadang ngasih link IG. Ini loh Pak, lihat Pak, bagaimana suasana kebahagiaan suami istri. Sing lanang kon niru, apa sing ono sing di berita atau yang ada di IG. Padahal itu kan terkadang drama, dikondisikan. Sehingga nggak perlu seperti itu. Jalani apa yang ada. Kalau memang ada yang kurang, mari diperbaiki bersama. Sehingga tidak perlu
dengan cara membandingkan apa yang dialami oleh orang lain. Orang tidak akan bisa bahagia. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, hindari semua potensi hasad dalam keluarga disebabkan berita. Nek sampean lihat ada tetangga Anda mendapatkan nikmat, kok istri Anda nggak tahu, rasa cerita. Ibu-ibu lihat ada tetangga Anda yang dapat nikmat, suami Anda nggak tahu, nggak usah cerita. Minta saja kepada Allah, ya Allah berikan aku nikmat yang lebih baik daripada nikmat yang kau berikan kepadanya. Dengan cara demikian kita akan terhalangi untuk muncul rasa hasad. Kalau sudah terjadi gimana Pak? Kulo niki kok sempat hasad dengan tetangga. Sebab yang mbak lebih sukses, lebih bahagia. Niku cara mengobatinya gimana? Coba diobati dengan cara berdoa dan isi doanya itu melawan keinginan batin. Maksudnya pripun Pak? Coba Bapak hasad kepada siapa? Kulo niki hasad kepada si A Pak. Kenapa? Karena dia lebih sukses. Dia lebih berhasil. Baik, sekarang doakan. Kamu berdoa kepada Allah. Doanya pripun? Minta kepada Allah, ya Allah, tambahkan kesuksesan untuk si A. Tambahkan keberkahan harta untuk si A. Buat si A lebih kaya raya, buat si A lebih berhasil. Loh aku ki hasad perkara si A sukses kok Pak. Nah, nyatane kowe ra kuat toh. Itulah yang dimaksud doa melawan keinginan batin. Sudah, doakan saja. Baik, kula nurut. Ya Allah, tambahkanlah kesuksesan untuk si A. Berat enggak, Pak? Berat, Badan? Oh, berat, Pak. Padahal dia hasad disebabkan apa? Si A lebih sukses. Doakan biar si A semakin sukses. Doakan biar si A semakin barokah hartanya, semakin bahagia. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kesuksesan kepada si A. Jadikan si A hartanya semakin barokah. Buat si A semakin bahagia hidupnya. Nah, di bagian ujung ditambahkan kalimat. Dan berikanlah aku yang lebih baik baginya. Nah, itu yang jadi obat. Ini teori yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengajarkan doa, Allahumma zidlahu fadlan wa'tini khairam minhu. Ya Allah, tambahkanlah karuniamu kepada si A yang menjadi objek sasaran hasad saya, namun berikanlah aku yang lebih baik darinya. Insya Allah dengan cara demikian bisa ngelerem batin. Wallahu a'lam. Pas jam 8. Pun jam 8 Pak. Jenengan mau tidur di sini atau pulang? Hujan. Pada nyari ngeri Pak. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, monggo Ustaz. Telepon barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanya enggak? Apa yang penting Mas? Nah, ini dilimpahkan lagi ke belakang. Mikrofon satunya tadi? Hah? Ini namanya apa ini? Hadiah. Kain sak gulung. Aman. Masih banyak hadiah yang menantikan jamaah ya. Niki disediakan kain cukup se-RT Pak. Sak gulung niki, Masya Allah. Monggo. Jadi hadirat jamaah pengawasan yang dimuliakan dengan panjenengan pun Allah Subhanahu wa taala. Mengantar ini pengawasan ingkang dikaturaken dening panjenengan Al Mukarram Bapak Ustaz Amin Nur Baik. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged hikmahipun lan saged nglampahi menapa ingkang sampun katuraken dening panjenengan Bapak Ustaz Amin. Monggo Pak Ustaz kalajengaken menawi pertanyaan pun. Oh ngoten nggih. Ya kita saya wonten. Insyaallah baik. Saya bertanya, jamaah menjawab. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara yang tepat untuk mengobati penyakit hasad? Insyaallah. Banyak sekali yang katakan. Monggo Ustaz, ditunjuk. Ah, ini monggo.
Sini Pak. Oh baik, ibu-ibu mau jawab, monggo silakan. Ada. Oke, monggo silakan. Bapak nggak boleh hasad sama ibu-ibu ya. Monggo diberi kesempatan ibu-ibu yang mau jawab. Cara menghindari sifat hasad, pertama, banyak-banyak bersyukur. Yang kedua, selalu berdoa memohon kepada Allah agar kita terjauhkan dari sifat iri, dengki atas kebahagiaan orang lain dan menghindari dampaknya. Karena dampak hasad itu akan membuat hati kita, mental dan fisik kita menjadi rusak. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Masya Allah, baik, baik, dapat hadiah. Oh sudah ada di belakang sudah ada hadiah. Oke. Mungkin ada yang bisa melengkapi bagaimana obat kalau sudah terlanjur hasad, monggo Pak. Masya Allah, dengan cara mendoakan yang bersangkutan berkebalikan dari apa yang dihasadkan. Baik, langsung dapat hadiah. Masya Allah. Nah, niku napa niku? Ini bukan kain kafan kan? Bukan. Baik. Selanjutnya, tadi kita menyebutkan tentang dunia di tangan mukmin. Kapan dunia di tangan mukmin itu tidak menjadi sumber musibah di hari kiamat? Nah, monggo Pak, silakan. Oke. Mukmin itu boleh punya dunia. Oke. Kapan dunia di tangan mukmin ini tidak menjadi musibah di hari kiamat? Untuk amal jariah bangun masjid. Tadi kan enggak ada di kajian kalimat itu. Nggih, mohon dapat hadiah, monggo. Insyaallah. Ada yang lain silakan. Baik. Oh di luar, oke, monggo. Silakan. Monggo. Bisa berdiri, Pak. Seorang muslim yang punya Masya Allah, baik, dapat hadiah. Ada lagi? Monggo. Masya Allah, baik, dapat hadiah. Ada lagi yang bisa sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan? Monggo Pak. Ketika dunia yang telah kita miliki tidak melalaikan diri kita dari beribadah. Masya Allah, ini yang benar ya. Ketika dunia yang kita miliki tidak melalaikan kita dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, tidak melalaikan kita dari aturan Allah. Dapat kain sak gulung. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Tadi ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, coba dicek dulu mikrofonnya. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Ya. Jelaskan pembagian waktu sholat asar. Jelaskan pembagian waktu sholat asar. Pembagian waktu sholat asar ada dua waktu. Yang pertama waktu ikhtiyari, yang kedua waktu doruri. Waktu ikhtiyari itu masih terang, sedangkan kalau doruri itu sudah tampak kekuning-kuningan cahaya mataharinya. Seperti itu Ustaz. Baik. Dapat hadiah ya. Ada yang bisa menambahkan pengertian waktu ikhtiyari dan pengertian waktu doruri? Kalau tadi kan batasnya ya. Kalau waktu ikhtiyari itu
sholatnya sah dan tidak berdosa. Sedangkan kalau doruri itu sholatnya sah tapi berdosa. Itu hukumnya ya. Definisinya, monggo Bapak, mungkin ada yang mau Pak? Nah, silakan. Kalau istiar itu mataharinya masih putih, yang doruri itu gak kuning-kuningan. Itu batas waktunya. Nah, Kalau istiar itu bagian awal, tengah, dan akhir. Dan itu dilaksanakan sedangkan doruri itu dilakukan dan itu baru bisa dilakukan kalau yang bersangkutan ada usul yang panjang. Masya Allah. Baik, dapat hadiah ya. Ini jawaban yang benar. Pun cekap? Masih banyak nggak? Oh, masih banyak. Bingung nih cara ya sudah. Ini pertanyaannya gampang saja ya. Nanti angkat tangan aja. Yang anaknya paling banyak. Ustadz pinten? 9, kecuali Ustadz. Pinten Pak? 5, 7. Pinten? 5, 7. 9. Masya Allah. Baik. 9. Langsung dapat kain sakrol. Ada nggak? Oh ada. Biar dibagi-bagi sama anaknya. Alhamdulillah. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Yang saudaranya paling banyak. Pinter. 6, 7, 11. Bapak pinter? 10, 11. 11 pemenangnya. Masya Allah. Baik. Panitia dapat. Masya Allah. Enggak apa-apa. Baik. Boleh, monggo. Silakan milih hadiah. Selanjutnya. Di antara jamaah yang paling sering diutangi orang lain. Diutangi, bukan sering utang ya. Yang paling sering diutangi orang lain. Ada? Pernah atau enggak sering? Pernah. Sering atau pernah? Pernah. Berkali. Sering, Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Okay. Selanjutnya. Jamaah yang paling jauh dari mana ini? Ngawi. Ngawi pundi, Pak? Ngawi? Ngawi kota? Ngawi barat? Ngawi barat. Pundi? Banjarnegara. Dieng. Kesini dalam rangka apa? Oh, sorry. Bejong, Berjo, Margoyoso, Karanganyar, Kemiri, Kemuning, jauh ya ini? Sumatera Barat. Kemuning, Ngawi, lebih jauh Ngawi ya? Lebih jauh Ngawi. Kemuning dengan Ngawi lebih jauh. Monggo, Ngawi dapat hadiah. Nah, beliau juga dapat hadiah, Kemuning. Masih 2 yang besar. Masih 2 yang besar. Pertanyaannya apa ya? Baik. Pertanyaannya. Ya. Tadi kita menyebutkan hadis tentang perintah dalam urusan dunia melihat ke arah yang lebih bawah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Sebentar. Yang belum. Pundi. Ya sudah ini. Apa tujuannya kita diperintahkan untuk melihat ke arah yang lebih bawah? Agar kita merasa cukup dengan dapat hadiah. Ada lagi? Masya Allah. Masya Allah. Nggih, monggo.
agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan. Baik, dapat hadiah sak gulung. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Barakallahu fiik. Terima kasih untuk panitia ya. Di antara jamaah yang pernah punya pengalaman hasad lalu sudah sembuh. Saya pernah hasad seperti ini kemudian sudah sembuh, ada? Hah? Sebenarnya banyak. Hampir semua. Yang sudah sembuh, yang sudah plong, sudah nggak hasad lagi, ada? Nggak ada, baik. Berikutnya, yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jelaskan definisi dari hasad. Ini angkatan pertama. Hasad adalah harapan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang, walaupun tidak pindah kepada dirinya. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Baik, pun cekap Bapak. Nah, nanti hadiah yang lain kita serahkan kepada takmir untuk membaginya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala